di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Memegang dan menggendongku Tuhan, menjagaiku. Haleluya. Memimpin dan membelaku seumur hidupku. Baik Tuhan, sangat baik, terlalu baik bagiku, sangat baik. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kau baik, sangat, sangat baik. Kami memuji-Mu Tuhan,
kasih. Untuk semua pembelaan Tuhan. Untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Untuk segalanya. Thank you Lord. Tuhan yang kami sembah, yang hidup itu ada di tengah-tengah kami. Memberkati kami. Berbicara Engkau Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, angkat yang susah, karena Engkau mampu melakukan segalanya. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Saudara bersuka cita. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala sidang, koordinator dan seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 saja. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau tidak berkeberatan, kita boleh baca bersama-sama, saudara. Dapat semua? Hanya 3 ayat ya, 8, 9, 10. 1, 2, dan 3. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh ke sana. Ini satu cerita di dalam perjanjian lama tentang seorang nabi yang luar biasa. Dia yang dalam pelayanannya mengikuti seorang nabi besar bernama Elia. Bahkan saking setianya, dia meminta sesuatu kepada Elia. Permintaannya adalah, biarlah aku mendapatkan roh-Mu. Dan Elia berkata kepada hambanya ini, pelayannya ini, yaitu Elisa, kalau engkau bisa melihat aku diangkat naik, maka
rohku automatically itu ada dalam hidupmu. Dan ternyata nanti Anda bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Elisa ini bahkan melihat kereta yang menjemput Elia. Dan selanjutnya kita juga bisa tahu bahwa hidup Elisa ini begitu luar biasa. Dia adalah seorang yang dalam hidup keremajaan, kepemudaannya itu sederhana. Tapi Elia datang kepada dia dan Elia mengajak dia untuk berjalan bersama dengan dia melayani Tuhan. Ada catatan yang menarik dari Elisa ini. Dari cerita ini saya melihat satu kebenaran firman Tuhan. Marilah saya dan Anda di tempat ini, di tengah zaman yang begitu berkembang, bahkan zaman yang semakin hari semakin mengerikan saja, ada satu pesan dari Tuhan untuk kita semua. Layanilah Tuhan, baik atau buruk waktunya. Amin, saudara. Melayani Tuhan itu bukan hanya pekerjaan pendeta saja, tapi seberapa banyak saudara di tempat ini yang dipanggil, dipilih, ditentukan, dijadikan Tuhan dari semula untuk menjadi umat, menjadi anak-anaknya. Mari kita semua di tempat ini jangan abaikan panggilan Tuhan. Anda memiliki profesi pengusaha barangkali, jangan pernah meninggalkan pelayanan, abaikan melayani Tuhan hanya karena Anda seorang pengusaha showroom mobil, karena bekerja sebagai pemimpin, pemilik, pegawai showroom mobil. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan melayani pribadi yang menciptakan showroom mobil itu. Dan justru karena kita melayani Tuhan, maka showroom mobil kita diberkati. Justru karena kita melayani Tuhan, keluarga kita diberkati. Ada orang yang memiliki satu paradigma yang salah. Dia kerja, terus dia bilang, kalau saya nggak kerja ya nggak makan, Pak. Betul, Alkitab juga bilang itu. Anda tidak perlu ingatkan Tuhan, nggak kerja nggak makan, orang dia yang berfirman itu. Tapi jangan karena gara-gara mencari makanan atau gara-gara membela pekerjaan di dalam dunia ini, kita lupa dengan panggilan Tuhan yang selalu tidak pernah berubah. Serve Him, layani Dia. Maka Dia akan melayani apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, kerinduan, keinginan Tuhan, keinginan kita. Anda mau apa? Anda mau diberkati? Anda mau kesehatan? Anda mau lihat sekolahmu berhasil? Layani Tuhan. Amin, saudara. Melayani Tuhan kan gak cuma di atas panggung ini. Tidak. Di dalam keluarga, dalam rumah tangga, ada begitu banyak pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan di situ. Melayani Tuhan dengan sabar, meladeni suami, itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan tidak selingkuh gitu, itu melayani Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, Anda sedang melayani Tuhan. Amin. Anda tidak mata duitan, matanya mata Tuhan. Anda sedang melayani Tuhan. We need money. Siapa sih yang gak butuh uang? Betul. Tapi jangan gara-gara uang tinggalkan pekerjaan Tuhan atau tinggalkan pelayanan. Salah. Hari ini kita bisa melihat Elisa itu melayani Tuhan dengan baik. Maka Tuhan tidak lupa juga melayani dia dengan jauh lebih spektakuler.
Dan akibatnya saudara, di masa hidupnya kemanapun Elisa pergi dia juga mendapatkan itu. Orang-orang yang melayani dia. Siapa itu salah satunya? Perempuan Sunem. Alkitab tidak berkata, coba kita lihat ayat yang ke-8. Di situ dikatakan pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Bukan Sunter, Sunem. Mungkin Anda bilang kayaknya Sunter nih. Gitu. Siapa tahu aja. Ribuan tahun yang lalu itu Sunter namanya Sunem. Di Sunter ada orang yang bernama Inem, jadi dipanggil Sunem gitu. Terus Alkitab bilang di sana tinggal seorang perempuan kaya. Bahkan namanya saja tidak disebutkan, betul ya? Biasanya itu kalau sudah kaya, hal yang pertama yang harus kita ingat namanya. Betul nggak? Si itu mah, gitu. Pokoknya kalau kita kenal orang langsung kita mau tahu siapa namanya. Tapi Alkitab beda dengan kita loh. Karena Alkitab nggak norak. Amin saudara. Alkitab hanya bilang seorang perempuan kaya. Dah titik. Tidak diingat namanya, tidak diingat mungkin kekayaannya nggak disebut, punya apa saja cuma disebut kaya. Biasa-biasa aja bagi Tuhan, sekaya-kayanya manusia masih lebih kaya lagi ya Tuhan. Jadi nggak ditulis perempuan yang sangat kaya melebihi aku nih yang sedang menulis, nggak begitu. Perempuan kaya, ya. Terus Alkitab bilang yang mengundang dia makan. Wow, saya seringkali diundang oleh orang-orang kaya makan. Dan gayanya Elisa ini beda dengan gayanya saya. Firman Tuhan katakan dan seberapa kali ia dalam perjalanan sehingga ia ke sana untuk makan. Enggak langsung serta-merta. Kita kan terbalik. Diundang makan saja, biarpun kita lihat orangnya ini pas-pas, diundang makan kita ladeni. Ayo, yang penting dibayari. Kalau Elisa tidak. Alkitab bilang dia enggak langsung. Walaupun dia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana, ya. Nanti Anda baca di rumah, ya, itu dia suka dikata-katain gitu, botak, botak. Nabinya Allah dikatain. Jadi kalau hari ini kita dalam hidup kita dikata-katain, biasa, normal. Amin. Ya, uban, ban. Ya, biasa. Ya, kalau memang ada uban, amin lah, itu aja. Sek, sek. Nggak usah tersinggung, pereksa aja gitu. Justru Anda harus tersinggung kalau Anda pesek, mancung, itu tersinggung. Tapi kalau memang sesuai itu, ya udah, nggak apa-apa. Elisa juga dikatain, botak. Nabi Allah dipanggil botak. Dia adalah pribadi juga yang bisa melayani Tuhan dengan hatinya. Ya. Terus Alkitab bilang, singgahlah ia ke sana untuk makan. Saya yakin dan percaya dia singgah di sana juga bukan karena semata-mata makan, tetapi karena berkali-kali diundang. Dan dia adalah pribadi yang santun, pribadi yang datangnya dari Tuhan. Nah, Alkitab juga berkata di ayat yang ke-9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, Pa. Ini bahasa Alkitab nih, sesungguhnya aku sudah tahu, tapi bahasa hari-hari gitu. Itu orang itu Pak yang selalu datang kepada kita itu abdi Allah tuh, pelayan Tuhan yang kudus tuh Pak. Saudara, wanita ini kenapa diceritakan nanti panjang, tapi ini hanya sempalannya saja untuk berkenal dengan perempuan Sunem ini. Dia nggak cerita busuk tentang hamba Tuhan, tapi dia cerita yang baik tentang hamba Tuhan. Saudara, orang yang melayani Tuhan biasanya terlihat dari karakter. Amin. Karakternya itu berubah. Orang yang berubah dari keras jadi lembut. Orang yang berubah dari sombong menjadi rendah hati. Anda lihat, ini contoh bagi kita.
Dia udah tahu bahwa abdi Allah itu kudus dan suka datang ke rumahnya. Tapi dia selalu beranggapan bahwa apa yang dia kerjakan itu masih kurang. Sekali lagi, saudara, sudah diberi makan itu Elisa, diundang di rumahnya, pasti rumahnya mewah. Kalau ada kolam renang, Elisa bisa berenang di situ, ya, untuk membasuh kepalanya yang botak itu. Kalau di situ ada ya makanan-makanan enak, dia bebas untuk mengambilnya. Dia mungkin juga bisa memerintahkan pembantu-pembantu yang lain, atau mungkin dia melihat pemandangan, ya, atau mungkin dia mendapatkan pelayanan yang first class. Tapi saya melihat bahwa perempuan ini nggak puas sampai di situ. Saudara, saya mau katakan buat saudara, kalau sampai hari ini kita mungkin baru melayani atau yang sudah di tengah, atau mungkin yang sudah puluhan tahun, biarlah jangan cepat berpuas diri. Harus terus lagi meningkatkan pelayanan kita. Amin, saudara. Jangan seperti saya dulu yang mau mengurangi banyak jadwal khotbah. Jangan. Saya pikir dulu dengan mengurangi saya bisa mendapatkan waktu yang banyak. Tidak. Nanti kalau sudah waktunya, kata Tuhan, di usiamu 78 juga jadwal khotbah banyak berkurang. Saya pikir benar juga Tuhan. Jadi selama kau masih kuat, layani Tuhan. Amin, saudara. Jangan terus selalu bilang capek. Aduh, latihan itu latihan singers, aduh capek. Pukul-pukul drum capek Tuhan. Duduk-duduk di kebaktian capek. Saya takut nanti waktu Anda bilang sembuhkan aku Tuhan, Tuhan jawab itu capek. Capek tahu nggak? Capek. Sekali ini saja Tuhan, capek. Tapi kalau Anda tidak pernah capek untuk Tuhan, Tuhan pun tidak pernah capek untuk Anda. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Nah, orang yang selalu mau meningkatkan pelayanannya di dalam Tuhan, itu terlihat dari pelayanannya itu sendiri. Yuk kita lanjut. Ayat yang ke-10 ini ayat berkat bagi kita. Di situ dikatakan, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ada peningkatan pelayanan, lebih berkualitas. Tahun 2010 lebih baik dari 2011, 2011 lebih baik dari 2010. Amin. 2010 maksud saya lebih baik dari 2009, 2011 harus lebih baik dari 2010. Harus. Wanita ini menggambarkan seorang pelayan Tuhan yang tahu sungguh bagaimana harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Jangan mundur. Sama saja dari tahun 2010 ke 11 saja sama. Itu rasa-rasanya itu diam di tempat, rugi gitu. Semakin kita masuk di dalam pelayanan yang lebih berkualitas, semakin kita bisa merasakan kualitas Allah yang kita sembah itu. Nah, ada tanda-tanda orang yang melayani Tuhan terus disebut oleh Alkitab atau dianggap oleh Tuhan sebagai pelayanan yang berkualitas. Yang pertama, ayat ke-10 bilang ini, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Orang yang melayani Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan umat Tuhan, bahkan anak Tuhan, harus memiliki satu ruang khusus bagi Tuhan. Sekali lagi, kalau Anda ingin hidup diberkati, maka dari kehidupan ini, dari sekujur tubuhmu, dari kepala sampai ujung kaki, jangan semuanya dihamburkan buat dunia, kepentingan dunia,
tapi tempatkan satu tempat yang khusus, bahkan yang tidak bisa dijangkau dari manusia sampai iblis sekalipun. You must have a special space, room for him. Amin. Harus ada. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Yang itu gak boleh dihilangkan. Jadi kalau Anda mencintai orang dengan segenap hatimu, itu betul, tapi harus ada satu special room yang tidak boleh engkau beri buat siapa-siapa, hanya buat Tuhan. Karena one day ketika manusia itu menjengkelkan, manusia itu merendahkan, manusia itu bahkan mengecewakan Anda tidak akan pernah mundur, because you still have the special room itu. Di rumah juga begitu Pak, Bu. Coba cek and recheck lagi. Di rumahmu jangan kebanyakan space untuk terus buat di sebelahnya lagi. Boleh sih, sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Tuhan bilang, buat gue yang mana? Semuanya buat olahraga. Buatku yang mana? Special. Saya punya ruangan khusus di kamar. Space-nya biasa sih, tapi tiap kali kalau saya lewatin ruangan itu, di sini masalahku diselesaikan tuh. Di sini kesulitanku dijawab tuh. Saya punya ruangan itu, di mana saya bisa naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu. Benar. Ada orang yang bilang, semua tempat kudus. Semua tempat juga bisa menyembah dan berdoa, berbicara kepada Tuhan. Oke. Kenapa juga Anda bangun tempat tidur dong? Semua tempat juga bisa buat tidur. Semua tempat juga bisa meregangkan otot. Ada kan? Ruangan khusus Anda buat tidur kan? Anda kan gak tidur di kamar duduk juga, tidur juga, masak juga, kan beda-beda kan? Apalagi buat Tuhan. Harus ada special room. Di situ saya bisa begini. Saya boleh aja namakan kamar itu kamar boleh. Mana banyak kesedihan saya, hancur hati saya itu ada di situ. Dan hanya dinding-dinding itu jadi saksi. Karena jam 2 saya nggak bisa tidur, saya taruh handuk atau saya taruh sesuatu yang lembut, saya berlutut di situ dan kepala saya menyentuh sampai ubin. Bukan saya pindah agama, bukan. Memang begitu stylenya. Saya taruh di situ dan kalau sudah masalah saya berat banget, saya juga akan bilang begini, saya juga dengan berat kepala gak mau tinggalkan, saya gak mau angkat kepala saya sebelum Tuhan jawab saya loh. Saya taruh kepala, gak gampang loh, berlutut, terus taruh kepala gitu, jadi kepala ketemu kaki, waduh, yang gak biasa 2 menit aja, pegel juga nih Tuhan. Oleh sebab itu perlu ruangan khusus. Amin.
Ya kan Anda tidak menempatkan ruangan baletmu itu di sebelah ruang tamu, atau kamar mandi Anda transparan sebelah kamar tamu. Jadi tamu silakan duduk ya, saya mandi dulu, transparan, maaf nih. Kan enggak. Apalagi buat Tuhan. Amin. Apalagi kalau istri saya itu udah pergi ke pasar, saya langsung keren. Tuhan tuh suka kitik-kitik saya punya kaki. Rumah lagi sepi nih. Semuanya sepi, ngapain biasa? Masalah udah berat, males amat sih ngobrol sama banyak. Udah deh. Wah itu saya kalau saya sendiri kenceng banget kenceng. Nyanyi udah seenaknya karena kedap suara. Terima kasih Yesus. Pakai gaya saya, pakai cara saya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Bisa begitu. Kan nggak ada yang nonton. Nggak ada yang direkam gitu, nggak ada. Terima kasih ya Allahku. Terima, saya bebas berekspresi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ya Allahku. Kalau Anda punya waktu yang begitu karena ruangannya Anda buat, tiap hari rasa-rasanya rugi kalau tidak datang ke tempat itu. Ayo, jangan cuma di rumah punya itu, kan sekarang banyak karaoke, kedap suara. Ini suaranya bagus. Saya mau nyanyi. Ada seorang Batak dulu, seorang teman saya Sumatera Utara. Dia bilang, teman-teman saya artis nyanyi satu persatu. Terus tiba-tiba dia berdiri, saya juga mau nyumbang lagu Pak Pendeta. Oh nyanyi. Dia nyanyi ke atas, dia gak mau kalah. Dan artis-artisnya udah pada pulang. Terus dia bilang kepada pemain musik, keyboard, saya mau nyanyi lagu di C. Lagu apa bang? Eber. Apa bang judulnya? Eber. Eber dari siapa yang nyanyi? Sudahlah, C aja udah Eber. Masa kau nggak tahu Eber? Apa bang lagu Eber? Sudah di C. Eber ulang kali. Oh itu sih bukan. Orang Batak selalu pakai di depan. Eber ulang kali. Sudah ku coba. Oh, itu bukan lagu itu bang. Eber. Saya punya banyak teman-teman yang lucu. Saya bilang itu pulangkan saja. Maksud abang begitu kan? Ya sudah aku tahu Eber aja. Ini pemain musik Noren. Ada lagi saya punya teman seorang Chinese, WNI keturunan, dia mau dapatkan WNI-nya susah banget. Satu saat di tempatnya itu, kata lurahnya, dilihat formulirnya, terus lurahnya bilang, ini Pak Lurah saya lama nih mau bikin nih, Pak Lurah nggak tanda tangan. Terus bilang, oh ya kan sudah ketemu Pak Lurah, saya mau tanda tangan, tapi saya mau tahu kamu bisa nyanyi kebangsaan nggak? Dia nyanyi, dia bilang, oh bisa. Indonesia tanah airmu. Lurah bilang, salah itu tanah airku, belum ditandatangani. Kalau udah ditandatangani baru Indonesia tanah airku, udah ditandatangan. Saya bilang lu paling bisa. Jadi kalau Anda punya ruangan khusus, maka berkatnya juga bukan yang biasa-biasa, khusus. Minggu kemarin kan saya baru bersaksi bagaimana saya harus jual mobil saya untuk ring, 8 ring. Mujizat terjadi, butuh hanya 1 ring dan 1 balun yang ditiup. Dokternya bilang gini, ini nggak usah nih, ini nggak usah. Ring 1 aja 3,75 plus di balon ditiup. Udah. Istri
Istri saya juga ikut, iya itu nggak usah, nggak usah. Ya walaupun biayanya karena 3 kali gitu, 200 jutaan. Saya sudah terlanjur jual, saya punya Alfa. Tapi karena saya punya ruangan khusus itu, saya biasa dengar itu suara Tuhan yang selalu bilang, ayo jual. Saya kadang-kadang suka bingung ya dengan pekerjaan Tuhan. Ini gimana sih Tuhan? Kayak dia gak punya harta lagi. Bisa kan? Datang orang entah berantah gitu di depan pintu saya. Pak ini 2 miliar Pak. Bisa kan? Kita kadang-kadang maunya gampang itu kan. Tapi Tuhan gak begitu. Halo. Jangan karena anak mentang-mentang rajin terus Tuhan langsung berubah diri jadi pengusaha. 2M terus kita bersaksi, saudara kemarin, Tuhan baik saya jual Alfa saya, terus besoknya saya malam-malam 2:30 pagi ada orang ketuk pintu, terus kasih duit 2 miliar terus menghilang. Saya yakin pelan-pelan menghilang semua nih. Ngeri, takut. Dan saya bilang sama Tuhan, kayaknya menyakitkan ya Tuhan, harus jual lagi. Udah jual, mau gak mau, doa lagi di ruangan itu. Nah di ruangan itu saya biasa dengar itu. Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau senantiasa. Dan benar, kemenangan itu Tuhan berikan. Dengar dia disembuhkan aja, dan sekarang makan lebih hebat lagi. Napasnya, saya suka bilang jangan kencang-kencang, jebol lagi. Ntar gua lagi tanggung jawab. Napas setengah aja, sisa buat besok. Yang kedua, pelayan Tuhan ini, wanita Sunem yang kaya ini, ternyata bilang begini, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah apa saudara? Tempat tidur. Apa artinya? Kenapa wanita ini bilang tempat tidur? Tempat tidur biasa dipakai untuk beristirahat. Betul. Yang kedua, pelayanan yang berkualitas yang pertama punya special room, punya ruangan khusus, baik itu secara jasmania maupun rohania, yaitu satu tempat di dalam jauh di lubuk hati kita yang gak boleh iblis masuk, gak boleh. Biar Tuhan aja yang masuk di situ, gak boleh. Amin. Itu khusus special, itu buat menyaring dan hanya Tuhan yang boleh masuk, keluar masuk dia di situ boleh. Tapi iblis gak boleh. Yang kedua, Alkitab bilang tempat tidur, tempat istirahat. Perlu juga bagi saya dan Anda di tempat ini keluar dari kesibukan untuk beristirahat. Beristirahat bukan tidak melakukan apa-apa, tidak. Bahkan untuk merenungkan kembali. Jangan hidup ini dipakai untuk kerja kanker nanti. Sibuk jantung. Ipar saya itu, wah susah dibilang. Saya dari panggil bos, dari kok, brur, kok, sampai bos, sampai hoi, kerja melulu, sampai malam, jauh malam kita suka bilang, aduh, bos, udahlah, nggak usah dipaksa terus, nggak apa-apa. Tuhan kasih 24 jam rasa-rasanya nih saudara, nggak cukup bagi saya dan Anda di tempat ini. Saya mau katakan biarlah kita bersyukur dengan waktu yang Tuhan beri. Dan di dalam waktu-waktu itu ada juga harus beristirahat, ngobrol dengan istri, bawa anak-anak, bawa ibu, bawa orang tua, bawa keluarga kita makan sama-sama. Amin. Itu yang saya suka lakukan itu. Saya senang kalau duduk dekat keluarga.
Ada banyak orang bilang, aduh, keluarga terus, nanti habis. Enggak habis-habis. Enggak pernah habis. Enggak pernah habis, ada. Ada orang lah yang bayari. Saya waktu pergi bawa ibu saya ke Singapura, padahal uangnya pas, masih minusnya itu 100 juta lebih. Tapi saya pikir ya perlulah pelayanan terus, khotbah terus. Ada waktunya juga Tuhan bilang kepada saya, tuntun tuh ibumu ke Singapura, tuntun dia. Dan waktu kami sampai di Singapura, saya terima SMS, Pak Pendeta, Shalom Pastor, I transferred you already 150 million for your coffee. Saya baca, nggak salah, untuk minum kopi 150 juta. Aduh, saya tadi mau bilang, ini kalau segelas kopi 150 juta, saya tiap hari bisa 4-5 gelas ini. Harusnya dikali 4 gitu. Dia bilang itu, for your coffee drinking, 150 million. Kayaknya seumur hidup saya nggak pernah itu dapat berkat minum kopi 150 juta. Saya nggak mau tanya, apakah kau salah atau benar, nggak mau tanya. Saya takut dia bilang, iya salah nih, salah gitu. Saya nggak mau tanya. Yang begitu nggak usah diingatkan, nggak usah. Setelah uangnya habis baru saya ngomong. Dulu pernah kirim untuk kopi ya gitu, supaya dia mengulangi lagi gitu. Saudara, yang kedua, percayalah, ada waktu Anda untuk retreat, ada waktu Anda untuk beristirahat. Amin. Jangan datang jam 2 pagi ke rumah ya, istri udah teman saya pemimpin pujian kalau ngorok, ini kalau saya lebih-lebihkan Tuhan bisa marah besar dengan saya. Mungkin ini baru setengahnya, lebih mengerikan. Benar. Saya bukannya nggak mengasihi dia, saya lebih baik tidur di luar, kedinginan jauh lebih enak. Tapi keadaan sunyi enak, ya. Tapi dekat dia, bangun lagi. Saya bilang, bagaimana nih babi bisa masuk ke arah kamar begini? Wow. Terus berhenti. Saya kan takut dia mati. Berhenti, ininya berhenti. Waduh. Saya doa, dia yang tidur, saya yang doa. Dalam nama Yesus, dalam Tuhan kembalikan nafasnya. Masuk lagi. Wah, hampir. Jadi dia tidur, saya dengerin kaset rohani, liatin lagi. Waduh, gawat. Sampai pagi, sampai jam 6:30. Itu dia bangun, gitu. Bangun aja berdiri masih, sisa-sisanya masih ada. Orang dia pimpin pujian pernah begini, Shalom. Waduh, masih ada bikin. Saya bilang, terus dia tanya sama saya, memang saya tidur ngorok? Oh tidak, tidur. Dia bilang, yang benar jangan bercanda. Betul. Tidak ngorok kalau kau tutup dengan bantal, tidak ngorok kau. Sampai panjang saudara, sampai saya lihat dia mati apa hidup ini tuh. Sampai hari ini masih begitu, belum ada pertobatan. Ada banyak orang yang bilang, Pak Pendeta udah pernah, wah gua yang pertama. Saya nggak usah harus sebut namanya, nanti Anda lihat dia aneh. Dan yang ketiga, bukan hanya tempat tidur untuk istirahat. Kita lihat Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dulu, mari baca sama-sama. Bagi saudara yang punya Alkitab itu, baca Matius 11 ayat yang ke-28. 1, 2, dan 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika Anda tidur, ketika Anda beristirahat, firman Tuhan katakan Tuhan memberkati engkau. Amin. Dan Yesus bilang, mari yang letih. Bahkan kita boleh terjemahkan yang punya penyakit 7L.
letih, lesu, lelah, lemes, letoy, layu, lunglai, luntang lantung, ayo datang ke Tuhan. Gitu. Jangan sok perkasa di depan Tuhan. Selalu saya bilang, Tuhan, nggak punya apa-apa. I need you, Lord. Perlu kita. Masa-masa istirahat, apalagi sekarang. Sebentar lagi kita masuk Paskah. Ini biasanya disebut masa prapaskah. Ayo, banyak renungkan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, coba Anda lihat di ayatnya selanjutnya, ayat 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur. Terus apa saudara? Sebuah meja. Di rumah saya ada beberapa meja. Ada khususnya meja makan. Saya punya rumah itu di bawah, betulnya harus itu poa, di mana mobil itu bisa masuk ya, di atas mall. Di situ ada 100 rumah saja. Salah satunya saya tinggal di situ, dan mereka berikan 3 mobil bisa masuk sampai ke dalam. Tapi saya hanya pakai yang 1 yang di luar, yang 2 saya ubah jadi ruang kerja dan ruang makan. Saya punya di lantai 1 ruang makan, tapi saya tambah lagi ruang makan yang lebih besar. Kenapa? Saya suka kalau saya sedang duduk di depan saya itu meja makan, biasanya di situ kita berbagi. Betul ya saudara? Kita sharing. Banyak hamba-hamba Tuhan yang datang ke rumah saya, mereka nggak naik ke lantai 1 atau lantai 2, tapi selalu duduk di situ. Terus ngobrol, Pak Johan, sebelum dia ngomong saya suka, kita makan dulu. Pak, makan dulu. Udah makan. Enggak Pak, saya punya banyak. Makan. Pak, ini makan. Ini si Pakmu enak banget. Wah, istri saya kasih lagu. Semua nasi goreng, sate, ya, semuanya masuk. Yuk makan, makan. Udah kenyang. Terus saya tanya, ayo apa yang kau mau ngomong? Agak lupa nih Pak. Udah kenyang. Saudara, dalam hidup Anda, pelayanan yang berkualitas selamanya adalah pelayanan yang berbagi. Amin. Jangan dimakan sendiri. Sharing. Yang saya bilang, ibu saya itu bilang bahwa ipar saya punya penyakit jantung, sharingnya di situ, di meja itu. Dia duduk di ujung, saya di ujung. Johan, ipar kamu sakit. Saya bilang, oh begitu ya Ma. Terus what should I do? Kata Tuhan, kamu yang harus biayai. Saya jawab lagi, dari dulu gak pernah berubah. Saya udah siap. Di situ istri saya serahkan itu laporan KPK di situ. Nih uang sekolah anak-anak, nih gaji pembantu, nih mama juga beli, saya nggak bisa jawab karena mulut saya penuh dengan makanan. Pokoknya lihat total langsung muncrat. Di situ. Kalau Anda ciri hamba Tuhan yang diberkati, maka juga harus berbagi, sharing. Ya. Dan yang keempat di situ dikatakan bukan hanya meja, tapi apa saudara? Kursi. Nah ini bicara tentang otoritas, tentang kuasa, the power of God. Pelayanan yang berkualitas harus begitu. Minggu kemarin saya kesini, dan bukan kebetulan kalau Devri ini keponakan saya. Yang saya bilang BMW-nya jadi huruf U, mental, gitu. Ibunya itu, kakaknya itu Cornelia Agatha. Koma, berhari-hari koma. Saya masuk ke kamarnya aja saya nggak bisa membedakan karena semuanya di situ koma, nggak ada yang
tanda seru, nggak ada yang kalimat tanya gitu. Semua koma. Saya lagi berdoa untuk Devri di sebelah langsung. Wa inna lillahi wa inna. Lalu saya kaget. Mana saya sendiri? Mereka ada berdua. Terus mereka langsung baca kalimat-kalimat ya menurut kitab suci mereka. Tapi waktu saya berdoa buat Devri, saya juga harus protect myself. Karena rohnya kan jalan di situ tuh. Saya langsung dalam nama Yesus Tuhan. Ini jangan sampai begini nih Tuhan. Tahu-tahu dia masuk ke saya gitu kan. Namanya roh kan, terus dia berputar-putar. Terus dia cari lagi sasaran. Kalau kenanya saya, nah ini dia nih. Jadi belum apa-apa saya dalam nama Yesus dalam. Saya lagi pegang dia punya kaki. Tapi protect juga. Ini sembuh, ini yang sakit lagi. Jangan sampai Tuhan, jangan sampai. Dan hari ini Anda boleh lihat. Dokter bilang kansnya kecil. Itu yang membuat ibunya sekarang ada di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu juga yang membuat keluarganya diberkati oleh Tuhan. Dan sampai hari ini Anda boleh lihat ya. Normal, ngomong dengan dia. Wah, dia punya beberapa bahasa yang dia kuasai. Dan saya pikir setelah disembuhkan terus lupa bahasa. Still remember. Kemarin dia ngomong Prancis, saya bilang, coba Devri ngomong speak French to my mom. Dan dia ngomong, mama saya, apa gitu. Terus saya bilang, better in English. Dia ngomong juga. Ternyata Tuhan bisa kembalikan. Dokter bilang kecil kemungkinan. Karena di belakang kepala ya, pokoknya di kepala itu. Dan saya lihat itu mujizat yang luar biasa. Dan dia boleh hari ini duduk bersama-sama dengan kita. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Kalau Anda juga ingin meningkatkan kualitas, maka kuasa Tuhan harus Anda pegang. Amin. Harus ada. Nggak boleh nggak ada, harus ada. Waktu saya mau tabrakan di Bandung, di tol gitu, saya bisa lihat gitu jarak dari sini sampai kamera itu sopir saya 160, 170 Alphard. Sopir kan cuma lihat jalanan lurus saya. Mungkin pikirnya gaji, mungkin pikirnya potongan gaji, pokoknya berhubungan dengan gaji. Saya tuh lagi ngantuk-ngantuk. Kenapa saya lihat ada yang berputar-putar? Saya pikir saya mungkin yang sedang pusing. Ternyata mobil sedang berputar. Saya pikir itu bayangan saya. Saya sampai begitu. Apa yang putar-putar? Supir saya, apa Pak? Itu yang putar-putar apa? Angin kali Pak. Mobil. Hah? Langsung saya, Jesus! Pokoknya kalau saya dalam bahaya nggak pernah lupa itu. Ini langsung ada, Jesus! Bukan seseorang yang sedang dites di dalam menyanyi. Ketika dia sedang berhadapan dengan orang-orang di situ, dia bilang, coba kamu pimpin upacara bendera. Dan dia pimpin lupa. Kepada sang saka merah, lupa masih ada putih. Jadi dia akhirnya bilang, kepada sang saka merah dan putihnya. Saya ingat waktu mau tabrakan itu, Jesus! Itu sopir saya. Dia Muslim, saudara. Tapi saya yakin, percaya juga dia dukung saya, pasti. Mungkin dalam hatinya. Dia nggak mungkin, kita jadi ribut roh. Nggak boleh. Sesama umat beragama harus hidup rukun, betul? Saya nggak boleh bilang, Jesus! Ya Allah, waduh, ribut. Membingungkan malaikat. Harus lurus. Dan dia cuma, itu bunyi rem. Antara dua. Apakah kereta sudah jemput kita gitu?
Saya lihat di atas nggak ada kereta, berarti kita masih boleh hidup. Kita berhenti itu mobil Alphard dengan mobil yang sedang ada di tengah jalan, cuman begini, di hidung pas, dia berhenti. Dia bilang, aduh Pak, untung tepat waktu. Enggak, remnya udah nggak ada, cuman rem Tuhan dikasih tambah. Dia bilang, untung saya masih sadar. Orang lo injak-injak udah belum pas, udah belum pas. Cuman Tuhan kasih rem tambahan. Bisa pas. Itu orang keluar dari pinggir jalan tol tuh. Ada yang udah tergencet, ada yang udah mati. Saya bilang, oh Jesus. Saya bilang, minggir ke kanan dikit, ke kanan. Begitu saya ke kanan, saya jalan. Aduh, itu udah pada ribut, ada puluhan kendaraan itu lagi bak. Hebat ya, untuk Alphard itu maut mencengkram Yesus. Dia masih mau ke PRJ. Dan yang terakhir 1 menit, coba Anda lihat ayat yang ke-10, bukan hanya kursi, tapi sebuah apa saudara? Kandil, artinya sebuah lilin. Orang yang mau juga melayani Tuhan, meningkatkan lebih berkualitas, harus memiliki terang dalam hidupnya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hidupnya harus menggambarkan terang. Tidak boleh hidup dalam kegelapan. Terang yang bisa menerangi keluarga, rumah tangga, dan di dalam pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua di sini mengingat juga bahwa kami memang butuh Tuhan dan harus